Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Negalis Math Class. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan klik tombol like dan bunyikan tanda lonceng. Oke, kita lanjut ke materi. Pada video kali ini adalah mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum ke materi, di sini ada contoh soal cerita. Silakan kalian baca ya. Nah, nanti untuk menjawabnya kita bahas dulu mengenai apa perkalian dan pembagian bilangan. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Apa perkalian itu? Nah, coba kalian perhatikan di sini ada contoh resep obat. Biasanya di situ ada tertulis aturan minum obat ya, 3 kali 2 sendok makan. Nah, ini artinya apa? Apakah sekali minum 3 sendok atau 2 sendok gimana ya? Nah, jadi sebetulnya 3 kali 2 itu adalah sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Jadi penjumlahan berulang 2 ya, sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita artikan aturan minum obat ini berarti minum obatnya itu sehari itu 3 kali, pagi, siang, malam ya. Pagi 2 sendok, siang 2 sendok, dan malam 2 sendok. Nah, jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi kalau kita buat bentuk umumnya ya, jika A anggota bilangan bulat positif dan B-nya anggota bilangan bulat, maka A kali B adalah penjumlahan berulang B sebanyak A kalinya. Ya, berikutnya bagaimana cara menghitung perkaliannya. Nah, biasanya dulu ketika kalian mungkin di SD juga sudah pernah kalian menghafalkan tabel perkalian seperti ini ya. Bagi yang belum, mungkin bisa dihafalkan lagi tabel perkalian 1 kali sampai 10 kali. Kenapa harus dihafalkan? Karena ini adalah perkalian dasar ya untuk menentukan hasil perkalian bilangan yang lainnya ya. Jadi sebesar apapun atau sekecil apapun bilangan, kalau kalian perkalian bilangan dasarnya sudah hafal, nanti dalam mengerjakannya akan lebih cepat ya. Contoh 25 kali 12 sama dengan berapa? Nah, cara menjawabnya bisa kalian gunakan perkalian bersusun seperti ini ya. 25 nah dikali 12, 12-nya disusun di bawah. Cara mengalikannya mungkin ada yang masih ingat, yaitu 2 yang di bawah ini ya dikalikan ke bilangan yang di atas yang sebelah kanan dulu ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, tapi jangan ditulis 10 karena di depan 5 masih ada bilangan lagi ya. Maka ditulis angka belakangnya saja, yaitu 0. Yang satunya disimpan di luar dulu ya. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, 4 ini ditambahkan dengan 1 tadi, hasilnya adalah 5. Tulis di depan 0. Kemudian angka satunya kita kalikan lagi ke atas, sebelah kanan dulu. 1 kali 5, 5. Menuliskannya di bawah angka 5 ini ya. Kemudian 1 kali 2, 2. Tulis di depan 5 ini ya. Setelah itu dijumlahkan. Nah, di sini 0 ditambah, di sini gak ada bilangan, maka hasilnya 0 lagi. 5 tambah 5, 10. Nah, ditulis 0 dulu, yang satunya naikkan ke atas ini ya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka 25 kali 12 itu sama dengan 300. Nah, nanti untuk bilangan yang berapapun juga nanti cara mengalikannya bisa seperti ini ya, menggunakan perkalian bersusun. Oke, kita lanjutkan ke perkalian tanda.
Jadi pada bilangan bulat kan ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, nanti untuk menentukan hasilnya apakah positif atau negatif, nah tergantung dari bilangannya sebelumnya ya. Nah, yang pertama, jika positif kalikan positif, maka hasilnya positif lagi. Kemudian negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Artinya jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Baik itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kalau dikalikan hasilnya positif. Nah, kalau beda tanda, contohnya ini positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Sebaliknya, negatif kali positif, hasilnya negatif. Artinya, jika tandanya beda, ya, maka hasilnya negatif. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh. 16 dikali 8 sama dengan 128. Jadi positif kali positif, hasilnya positif. Kemudian negatif 7 kali negatif 15 sama dengan 105. Jadi negatif kali negatif, hasilnya positif. Kemudian 14 kali negatif 11 sama dengan negatif 154 ya. Jadi kalau beda tanda hasilnya negatif. Begitu juga dengan ini, negatif 12 kali 10, hasilnya adalah negatif 120. Jadi yang perlu kalian ingat adalah pada perkalian bilangan bulat, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda maka hasilnya negatif. Itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk cara menghitung perkaliannya ya tadi gunakan perkalian bersusun. Nah, kalau sudah jadi kalian tinggal menentukan tandanya dari perkalian tanda tadi ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Nah, apa pembagian itu? Contohnya 12 dibagi 6 itu sama dengan apa ya? Jadi sebetulnya kalau misalkan pada pembagian itu kan lawannya dari perkalian ya. Jadi kalau pembagian itu adalah pengurangan secara berulang sampai habis. Contohnya tadi 12 bagi 6 ini sama artinya dengan 12 dikurangi 6 terus berulang sampai hasilnya habis. Nah, kita lihat berulangnya berapa kali. Nah, ternyata pengurangan dengan 6-nya itu berulang sebanyak 2 kali. Nah, maka jika 12 adalah bilangan yang dibagi, kemudian 6-nya adalah pembagi, maka yang 2 ini adalah hasil baginya ya. Jadi bisa diartikan 12 dibagi 6 ini sama dengan 2. Nah, maka hubungannya perkalian dengan pembagian secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B. Dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Nah, ini sama aja dengan pembagian ya. Nah, contoh 4 kali 8 sama dengan 32. Maka ini bisa diubah menjadi 4 sama dengan 32 dibagi 8, atau 8 sama dengan 32 dibagi 4 ya. Jadi sebetulnya pembagian itu adalah ya kebalikannya dari perkalian ya. Makanya kalau misalkan kalian perkaliannya bisa, maka pembagiannya akan lebih mudah ya. Itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau tadi perkalian menggunakan perkalian bersusun ya. Nah, pembagian juga sama ya. Kita gunakan cara pembagian bersusun saja ya. Contohnya ini ada 136 dibagi 8. Nah, kita gunakan tanda seperti ini ya. 136 dibagi 8. Nah, kita lihat yang di dalam tanda ini dulu. 1 dibagi 8 kan kurang ya. Nah, maka kita ambil 2 satuan yaitu 13. Nah, 13 dibagi 8 yang mendekatinya berapa? Oh, 1 ya. 1 dikali 8 hasilnya kan 8 ya. Nah, kemudian kita kurangi 13 kurangi 8 sama dengan 5. Nah, yang 6 ini kemudian kita turunkan ke sini ya, ke bawah. Jadinya 56. 56 dibagi 8 berapa? Ternyata hasilnya adalah 7.
Karena 7 kali 6 itu, 7 kali 8 itu adalah 56. Nah, kalikan, maka setelah dikurangi hasilnya 0. Kalau udah 0 berarti sudah selesai. Maka 136 ditambah 8 itu sama dengan 17. Contoh yang kedua, nah angkanya yang lebih besar lagi nih. 1024 dibagi 16. Gunakan cara seperti ini ya, seperti tadi. 1024 dibagi 16. Nah, kita ambil yang 10-nya dibagi 16 kan kurang, berarti kita ambil 3 satuan. 102 dibagi 16. Nah, yang mendekati berapa perkalian? 16 kali berapa yang hasilnya mendekati 102. Nah 6 yang mendekatinya ya, 6 kali 16 adalah 96. Kemudian kita kurangi lagi, 102 dikurangi 96 sama dengan 6. Nah, setelah itu 4-nya kita turunkan sehingga bilangannya menjadi 64. Bagi lagi dengan 16. Nah, 16 kali berapa yang mendekati 64? Ternyata 4. 4 kali 16 adalah 64. Setelah dikurangi hasilnya 0, berarti selesai bahwa 1024 dibagi 16 itu sama dengan 64. Nah, nanti untuk bilangan yang lainnya juga nanti bisa kalian coba dengan cara yang seperti ini lagi ya. Nah, sama dengan perkalian, karena bilangan bulat itu ada positif dan negatif. Nah, untuk pembagian tandanya itu, kalau misalkan positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi seperti perkalian tadi ya, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda, nah contohnya nih, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Jadi kalau misalkan tandanya beda, maka hasilnya negatif. Nah, contoh 108 dibagi 8 sama dengan 16 ya, positif bagi positif sama dengan positif. Kemudian negatif 105 dibagi negatif 15 sama dengan 7. Negatif 154 dibagi 14 sama dengan negatif 11. Dan yang terakhir, negatif 120 dibagi 12 sama dengan negatif 10 ya. Jadi ingat-ingat, jadi untuk tanda ini antara perkalian dengan pembagian ini sama ya. Kalau misalkan tandanya sama maka hasilnya positif. Jika tandanya beda maka hasilnya negatif. Nah, kalau kalian sudah memahami perkalian dan pembagian bilangan bulat, nah kita coba jawab soal yang tadi ya. Nah, suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 10 liter untuk setiap berkendara sejauh 120 km. Nah, suatu perjalanan sejauh 360 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Maka banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut sampai tujuan adalah, nah untuk menjawabnya kita bisa, langkah pertamanya kita cari dulu, misalkan jadi untuk 120 kilo itu dibagi 10 liter ya, sama dengan berapa? Ternyata hasilnya itu 12 ya. Jadi artinya setiap liternya itu dapat berkendara sejauh 12 kilo ya. Artinya 12 kilo per liter. Nah, sedangkan perjalanan ini 360 kilo. Maka 360 ini kita bisa bagi lagi dengan 12. Ya, kenapa dibagi 12? Karena kan yang 12 ini adalah jarak yang ditempuh setiap liternya ya. Nah, ini jaraknya ada 360. Berarti 360 dibagi 12 sama dengan 30. Maka yang digunakan jumlah liternya adalah 30 ya, sehingga karena kondisi awalnya penuh 45 liter, nah dikurangi yang tergunakan 30 liter, nah jadi sisanya adalah 15. Nah jadi sisa bahan bakarnya adalah 12 liter. Nah mungkin cukup sampai di sini video
mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, jika masih belum paham, silakan diulangi lagi sampai paham ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.